Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Kaito Takagi. Selama 2 tahun penuh, hidupnya cuma ngurusin satu hal, buru-buru slime pakai semprotan serangga. Iya, bayangin, 2 tahun penuh ngehunt monster yang basically kayak jeli jatuh ke lantai. Bahkan udah 999 slime dia bantai, tapi dropnya cuma kristal receh yang kalau dijual paling banter bisa buat jajan cilok. Kamu mungkin mikir, wah pasti Kaito ini pro player banget dong. Sayangnya salah besar. Faktanya, Kaito itu penjelajah paling noob sedunia. Bayangin aja, 2 tahun lawannya cuman slime. Goblin pun mungkin bakal ngakak lihat dia. Tapi anehnya, Kaito nggak nyerah. Sampai suatu hari dia ketemu slime emas. Kaito langsung mikir, wah ini nih korban 1000 gua, perfect. Tapi ternyata slime ini agak bandel, jadi Kaito harus keluarin senjata rahasia, pistol semprot insektisida. Memang terlihat lebih mirip tukang kebun gabut. Akhirnya slime emas tumbang dan bukannya drop recehan kayak biasanya, malah keluar kartu emas dengan gambar malaikat. Siapapun pasti mikir, lah ini apaan? Kartu kredit unlimited kah? Ternyata kartu itu adalah kartu pelayan Valkyrie setengah dewi bernama Sylvie. Barang super langka yang bahkan Google pun nggak tahu infonya. Kaito langsung panik. Dia pastikan nggak ada CCTV, nggak ada orang, takut kartunya dijarah maling. Di kepalanya cuma satu pikiran, jual atau pakai. Akhirnya dia keluar dungeon, mampir ke toko buat jual kristal dulu. Dan ya, 3 kristalnya dihargain cuma 10.000 yen. Alias hasil kerja 2 tahun kayak gaji magang. Kaito sempat tanya-tanya ke sekretaris toko Hitsugaya soal harga kartu langka. Jawabannya bikin jantung copot, 100 juta koin. Di titik itu, Kaito yakin hidupnya bakal upgrade dari mie instan ke wagyu mahal. Pas pulang naik kereta, dia ketemu 2 sahabatnya, Hato dan Shinji, 2 jomblo kronis yang kerjaannya nyari pacar tapi ditolak sebelum PDKT. Emang mereka kumpulan bocil sontoloyo. Mereka curhat kalau sudah trauma dungeon gara-gara pernah dihajar goblin sampai kayak punching bag. Sekarang lebih milih main di taman hiburan ketimbang farming. Mereka heran kenapa Kaito masih betah lawan slime doang. Kaito jawab diplomatis, ada alasan pribadi. Padahal dalam hati mungkin mikir, ya karena gua belum pernah menang lawan yang lain. Sampai rumah, tetangga cantiknya sempat melihat Kaito. Iya, tetangga cakep, standar anime lah. Lalu makan malam bareng orang tua yang nanyanya template banget. Belajar gimana? Kerjaan gimana? Kaito jawab, nah aman. Padahal isi otak, 100 juta koin bro jatuh. Malamnya, pas lagi berendam di bak mandi, dia mulai mikir serius. Jual kartu buat jadi sultan atau pakai buat naik level jadi pro. Kayak Just No Limit. Pilihan yang susah. Kayak milih antara rumah mewah, game baru, pacar anime 2 dimensi atau masa depan sebagai penjelajah keren. Besok paginya, di jalan ke sekolah, dia ketemu tetangga cantiknya lagi. Haruka Katsuragi, si putri kapten dungeon level 37, pahlawan nasional. Dan tentu aja, dia juga cewek yang disukai Kaito. Orang-orang lihat mereka jalan bareng kayak 2 bucin, padahal dalam hati Kaito udah mau tumbang karena grogi. Haruka nanya semalam dia kemana. Kaito jawab santai, cuma jalan sama temen. Masalahnya, tiba-tiba nongol Hato dan Shinji. Haruka nanya lagi dan mereka malah kasih jawaban beda-beda. Kaito ketahuan bohong. Kaito buru-buru klarifikasi kayak politikus yang ketahuan korupsi. Bukan begitu kok, tapi Haruka udah jalan pergi. Di kelas pikiran Kaito kacau. Gurunya ngomong tapi otaknya si kampret ini masih muter. Jual atau pakai? Akhirnya dia ambil keputusan akan memakai kartunya. Dia akan memanggil Valkyrie Sylvie suatu saat nanti dan bersumpah menjadikannya inspirasi untuk jadi penjelajah terbaik, dari noob jadi legend. Sore itu Kaito masuk ke ruang bawah tanah penuh monster. Dia jalan pelan-pelan kayak maling sandal masjid, takut ada yang ngeliat. Lalu dengan penuh gaya dramatis, dia keluarin kartu emas super langka. Dalam kepalanya udah kebayang bakal muncul sosok Dewi raksasa gagah, tinggi menjulang, aura sakti cetar membahana. Ternyata yang nongol bocil imut mungil. Kaito bengong, hah ini action figure limited edition kah?
Rupanya Sylvie, nama si bocil setengah dewi itu, kampretnya Sylvie ikut menyesuaikan level tuannya. Karena Kaito masih cupu, jadinya Sylvie juga tampil mode chibi. Dalam hati terdalam, Kaito nangis merasa udah buang 1 miliar cuman buat summon loli. Tapi Kaito nggak sepenuhnya rugi, soalnya Sylvie ternyata jago juga. Dia bisa ngendus lokasi monster kayak radar hidup. Waktu ketemu slime, Kaito nyuruh dia nyoba mengalahkannya. Sylvie langsung keluarin petir ilahi yang bikin slime gosong kayak nugget kelamaan digoreng. Kaito langsung sadar, Sylvie ini 17 kali lebih kuat darinya. Dengan kata lain, kalau Kaito lawan slime sendirian butuh 10 menit, Sylvie cukup 1 kedipan. Tapi ada masalah besar, Sylvie doyan banget makan kristal monster. Setiap abis battle, Kaito bukannya kaya, malah kayak bapak-bapak yang disuruh terus-terusan beliin jajan. Jadi kalau mau berantem, dia harus kasih makan Sylvie dulu. Akhirnya mereka bikin strategi. Sylvie jadi radar monster, Kaito yang bantai. Lumayan, Kaito berhasil naik level dan dapat bonus serangan tambahan 50% khusus slime. Ya meskipun bonus ini mirip diskon minimarket, kecil tapi tetap aja berguna. Tetap aja Kaito masih kecewa. Sylvie coba hibur, tapi sayangnya cara hiburnya sama kayak guru motivasi murahan yang enggak ngaruh apapun. Akhirnya Kaito balikin dia ke kartu, tapi sebelum hilang Sylvie minta supaya Kaito bakal summon dia lagi. Kaito lalu jual hasil buruannya. Hitsugaya, si penjaga kios, langsung kaget lihat rekor slime harian Kaito pecah. Dari biasanya cuma receh, kali ini Kaito bawa pulang 15.000 yen. Itu udah 10 kali lipat dari biasanya. Lumayan banget buat pemula yang sebelumnya cuma bisa beli ciki. Malamnya Kaito tidur dan mimpi masa kecilnya. Dia ingat waktu nonton TV, lihat Kapten Katsuragi bisa nembus sampai lantai 37 dungeon. Momen itu bikin dia pengen jadi sehebat sang kapten. Besok paginya, penuh semangat, Kaito siap turun ke dungeon lagi. Kali ini dia udah bawa pedang kayu plus perisai, alias peralatan cosplay bocah SD. Sylvie kelihatan antusias banget, walau sambil nahan ketawa. Sebelum mau masuk, Kaito janji ke dirinya, "Gua bakal jadi sehebat Kapten Katsuragi." Masalahnya, waktu dengar suara goblin, Kaito hampir kabur sambil pipis di celana. Untung dia ingat janjinya, jadi balik lagi. Awalnya dia nyuruh Sylvie aja yang hajar goblin, tapi dia sadar kalau terus-terusan gitu, dia cuma jadi supir ojek Sylvie. Jadi dia maksa lawan goblin sendiri, dengan Sylvie standby di belakang buat jaga-jaga. Pertama nyerang, meleset. Goblin tersinggung dong, lalu nyeruduk dia. Kaito terlempar kayak bola voli. Coba serang lagi, pedangnya ditangkap goblin, terus dia dilempar ke tanah. Emang Sontoloyo ini bocah, nggak guna pakai banget. Pas goblin mau lompat, Kaito panik dan ingat semprotan insektisida legendarisnya. Dia menyerang ke mata goblin, membuat goblin buta sementara. Kesempatan emas, Kaito hajar pakai pedang kayu dan berhasil bunuh goblin pertamanya. Dengan cara pengecut tentu saja. Sylvie tetap kasih selamat. Tapi setelah ngeliat betapa payahnya pertarungan itu, Sylvie bilang, "Next time biar aku aja yang bantu ya." Berhubung ada bonus damage tambahan lawan goblin, mereka jadi makin gampang perang bareng. Pengalaman ngalir deras, Kaito naik level sampai level 6. Sylvie pun ikut naik level barengan, kayak hero mobil legend Popol dan Koopa. Mereka berhasil bawa pulang 4 inti goblin, dan lagi-lagi Hitsugaya terkejut. Kaito cuma jawab kalem tapi congkak, cuman hoki doang. Padahal dalam hati, kalau nggak ada Sylvie, gue udah jadi sate goblin. Hari Senin tiba, Kaito bangun dengan badan sakit semua. Badannya remuk kayak habis jadi tukang pindahan kos-kosan, tentu Kaito tetap berangkat sekolah. Di jalan, dia jalan bareng Haruka, si cewek cantik bawel. Haruka nanya, "Kamu gini gara-gara ke dungeon lagi ya?" Kaito langsung mode ngeles, "Enggak kok, aku abis latihan gym." Padahal semua orang tahu Kaito sama gym itu musuhan. Cowok emang kalau ngibul kadang levelnya dewa. Sampai di sekolah, teman-teman Kaito lagi asik gosip soal film Demon Slayer yang sudah tayang di bioskop. Kaito nyeletuk, "Gua kemarin ngalahin goblin loh." Langsung hening. Teman-temannya bengong, "Hah? Lo yang 2 tahun karirnya cuma jadi exterminator slime?"
Kaito nyengir bangga, "Yep, gue sekarang termotivasi banget jadi lebih percaya diri buat sering-sering masuk dungeon." Dalam hati temannya, percaya diri boleh, tapi skill mana bos? Kaito pun makin sering masuk dungeon bareng Sylvie. Dia nyuruh si bocil Dewi itu cari jalur baru dan mereka pun sibuk farming goblin, dapat senjata-senjata receh, sampai-sampai Kaito jadi sering ketiduran di kelas. Setelah grinding panjang, akhirnya Kaito tembus level 10. Boom! Dia dapat skill khusus keturunan dewa, efeknya bikin darah nambah dan damage meningkat. Kaito langsung terharu. Ini semua pasti karena aku bareng Sylvie. Dia bilang ke Sylvie, kerja sama-sama kamu itu kehormatan besar. Sylvie senyum lebar dalam hati mikir, akhirnya tuanku nggak nganggap aku cuma mesin pembasmi slime. Perjalanan berlanjut, mereka ketemu monster kerangka glowing in the dark. Kaito sok serius, ini musuh tangguh, aku yang maju dulu. Dengan tongkat besinya, dia mukul si kerangka. Hasilnya, kerangka itu kayak digelitikin doang. Akhirnya Kaito nyerah. Oke Sylvie, sikat aja pakai petir legendarismu. Zap, monster gosong, kelar. Kerangka itu drop kristal merah glowing. Kaito mikir, wah pasti mahal nih. Tapi Sylvie, si bocil Dewi lapar abadi langsung nanya, boleh nggak aku makan satu? Kaito, ya udah deh makan aja. Sylvie pun makan sambil nikmat banget kayak orang lapar disodorin mie instan tengah malam. Pas keluar dungeon, mereka langsung ke kios Hitsugaya. Begitu lihat kristalnya, Hitsugaya melotot, ini nilainya 2 juta yen. Udahlah nasib. Kaito pulang dengan muka cemberut, hatinya terpukul. Tapi dalam hati dia sadar, udah waktunya naik level sendiri. Dia bilang ke Sylvie, mulai sekarang aku mau coba nggak terlalu bergantung padamu. Sylvie langsung panik. Aku salah apa? Kaito buru-buru jelasin, bukan gitu, aku cuman mau coba mandiri, biar bisa naik level 3 sendiri. Tapi, aku sangat menghargaimu. Aku nggak anggap kamu cuman pelayan, tapi kayak saudara. Sylvie langsung mewek terharu. Aku nggak nyangka punya tuan yang sepeduli ini. Pas lagi mellow gitu tiba-tiba seekor monster nongol. Kaito mikir ini saatnya buktiin kalau aku bisa solo. Dia maju lawan monster itu dengan penuh semangat. Hasilnya ya gagal total. Dia balik ke kios kayak habis keluar dari oven, badan lebam-lebam. Akhirnya Kaito terpaksa beli ramuan penyembuh. Harganya semua tabungan habis. Astaga, kerja 2 tahun lawan slime pun nggak bikin gue stekor ini. Setelah sampai rumah, Kaito sadar satu hal penting yaitu dompetnya kosong. Solusinya jelas, berburu slime sebanyaknya buat dijual biar bisa beli perlengkapan leveling murah meriah. Besok paginya di sekolah, Kaito lagi jelasin strateginya ke teman-teman. Sayangnya Haruka dengar percakapan itu. Kaito panik, lalu dengan gaya tukang ngeles bilang, gua tadi ngomongin keju baru buat roti panggang, bukan dungeon. Para cowok memang begitu, jago ngeles skill pasif dari lahir. Sore harinya, Kaito turun ke dungeon dan berhasil ngumpulin banyak kristal biru. Tiba-tiba Sylvie nangkep sinyal keberadaan slime perak langka. Kaito langsung semangat kayak lihat diskon gacha. Tapi belum sempet dia gerak, Sylvie udah duluan ngehajar si slime. Slime perak itu drop kartu pemanggilan iblis. Kaito bingung. Gua summon iblis di depan Dewi, itu dosa berlapis nggak ya? Tapi mimpinya kan dari dulu punya Dewi imut dan iblis cewek montok. Akhirnya Kaito melakukan ritual pemanggilan. Yang keluar, seonggok iblis mini, tingginya nyaris sama kayak Sylvie. Aku Luceria, iblis kelas Viscount, kata iblis mungil itu dengan gaya sok bangsawan. Kaito langsung bengong, kok ukurannya mini kayak tutup panci? Luceria nyinyir, tuan kayak kamu nggak bisa dipercaya. Dalam hati Kaito, baru ketemu aja udah roasting gua. Sylvie coba membela, tapi tetap kelihatan terintimidasi sama omongan si bocil iblis. Luceria ngejelasin, emang cara ngomong iblis tuh congkak udah bawaannya. Luceria bilang, aku cuman makan kalau habis ngalahin monster. Pas banget ada slime nongol. Luceria summon tongkat, slime malang itu langsung jadi sate. Tapi ya namanya bocil iblis habis makan sekali masih lapar. Mereka pun ngajak dia lawan goblin. Luceria tinggal bakar manja, goblin langsung hangus.
Kaito sama Sylvie melongo, wah gila cheat karakter. Luceria jelasin, semakin kuat monster yang dikalahkan, semakin enak inti kekuatannya. Artinya, makin kuat musuh, makin gurih snacknya. Dia juga kasih info, di tingkat 3 monster suka nongol barengan. Kalau mau ke sana, siapin senjata yang lebih keren. Besoknya, Kaito berhasil mendapat crossbow. Dengan penuh percaya diri, mereka masuk ke dungeon tingkat 3. Mereka ketemu duo serigala. Kaito mikir saatnya serangan crossbow. Ternyata, bidikannya sontoloyo total. Saking lamanya reload, Sylvie sampai bikin perisai gara-gara panik. Akhirnya Luceria turun tangan lagi dan serigala langsung gosong total. Luceria nagih, aku dapat 2 inti serigala kan? Kaito langsung mode kikir, lu dapat 1 aja, sisanya gue jual. Luceria manyun, tapi Kaito janji nanti kalau mereka farming lebih banyak, dia bakal dikasih lebih. Tiba-tiba muncul gerombolan babi hutan. Luceria langsung nyikat sebagian, tapi ada 1 babi keras kepala yang lolos. Babi itu lari ke arah Kaito dengan niat menanduk. Kaito panik, tapi berhasil nembak pakai crossbow. Keajaiban terjadi, pelurunya kena sasaran. Setelah pertarungan, sistem mengatakan Kaito naik ke level 11. Luceria langsung nagih makanan lagi. Persediaan Kaito hampir habis sampai dia misuh dalam hati. Ya ampun, iblis 1 ini tipikal cewek matre, makan mulu dasar perut gentong. Akhirnya mereka keluar dungeon. Kaito denger cewek-cewek lain lagi ngebentuk party buat coba nyampe ke tingkat 6. Kaito cuma bisa mikir, Dan, gua level 11 aja rasanya masih bocil. Pas di sekolah, Kaito dengan penuh gaya presentasi bilang ke temanya, guys, gimana kalau kita rajin turun dungeon biar cepat kaya? Teman-temannya cuma bisa jawab, bro, kita tahun depan fokus kuliah, bukan jadi pengangguran profesional kayak lo. Kaito auto sakit hati. Tiba-tiba Haruka nyempil di obrolan. Dia kelihatan bahagia banget cuman gara-gara duduk dekat Kaito, sampai kayaknya udara di kelas lebih manis dari biasanya. Sore harinya, Kaito balik ke dungeon bareng 2 anak asuhnya, Luceria si iblis bocil nyinyir dan Sylvie si Dewi Mini. Luceria langsung rajin grinding monster, sementara Sylvie nggak mau kalah. Dia nyikat babi hutan kayak lagi main Angry Birds. Seperti biasa, selesai battle, Luceria langsung modus. Tuan, makananku mana? Sylvie ikut dikasih makan, tapi matanya ngelirik ke Luceria yang porsinya lebih banyak. Dan berkata dalam hati, ini beneran gue cuma dikasih segini anjir? Kaito ngerasa ada hawa-hawa cemburu. Dia nanya baik-baik, semua oke kan Sylvie? Sylvie langsung ngibul, enggak apa-apa kok, sambil muka jelas-jelas manyun. Luceria cuek bebek, jalan duluan kayak pemimpin party. Malamnya Kaito di rumah tapi kepikiran terus sama drama cemburu tadi. Pas lagi pusing, ibunya lagi nonton film 2 cewek saling tantrum. Kaito auto halu. Gawat, jangan-jangan suatu hari Sylvie dan Luceria beneran bikin perang dunia ketiga. Besok paginya saat berangkat sekolah, Haruka notice wajah Kaito mirip orang insomnia. Haruka pun bertanya, kenapa Kaito? Galau? Tanyanya. Kaito ngeles lagi, aku punya 2 temen cewek, mereka sering berantem, pusing aku. Haruka dengan mode konselor sekolah jawab, yang penting gue komunikasi dan saling pengertian. Kaito cuma mikir, teori doang gampang, coba kasih makan iblis tiap hari dulu Haruka. Sore itu, Kaito serius ngajak Sylvie ngobrol. Sylvie akhirnya ngaku, aku cemburu soalnya Kaito lebih perhatian dan memberi makan banyak Luceria. Kaito, oh jadi masalahnya catering ya, gitu. Akhirnya dia janji bakal bagi makanan adil rata. Sylvie langsung sumringah, kayak anak kecil dibeliin es krim. Setelah battle lawan monster, Kaito kasih bonus makanan plus pujian. Good job Sylvie. Luceria langsung manyun. Tuan, kenapa aku nggak pernah dapat ucapan begitu? Kaito terpaksa juga bilang, terima kasih atas kerja keras Lucy. Ternyata iblis bocil pun butuh validasi. Mereka lanjut dungeon ketemu babi hutan. Sylvie yang mengalahkannya pun naik level, semangat banget teriak. Itu semua berkat Tuan. Kaito makin bangga, terus ngajak dia tes kekuatan barunya lawan 3 serigala. Sylvie langsung nge-spam kilat ilahi, serigala auto jadi ayam bakar. Pas ada babi hutan nyeruduk Kaito, Sylvie bikin perisai. Ternyata kali ini lebih tebal dan tahan lama.
Tapi Kaito sok keren pakai crossbow sendiri untuk nyerang si babi. Dia mulai sadar dan congkak berkata, "Wah, gue makin jago." Pas waktunya makan, Sylvie nagih porsi nambah. Kaito panik. Lah, kok lapar lagi? Dia baru sadar, naik level berarti nafsu makan ikut level up. Lalu saat jual kristal, penjual kios curiga. "Loh, kok inti monster lo makin dikit? Jangan-jangan males farming." Kaito beralasan, "Gue kurang hoki aja Mbak Yu." Setelah itu, Kaito sengaja farming slime doang biar nggak perlu traktir bocah iblis sama bocah dewi tiap battle, memang semua demi uang. Beberapa hari kemudian, Kaito nemu slime langka. Dia langsung atur strategi ala komandan perang. Oke, serang dari 3 sisi, gas. Sylvie dan Luceria ngecombo serangan, slime tumbang. Dropnya, orb ajaib gede. Konon bisa bikin seseorang jadi penyihir terkuat sepanjang sejarah. Kaito mikir, wih jackpot, bisa jadi top global mage. Tapi orbenya malah pecah di tanah kayak kerupuk. Sekejap, Kaito dapat kekuatan sihir elemen air. Dia sok pede, langsung coba lempar bola air ke serigala. Hasilnya, bola air itu kayak lemparan aqua gelas, gak guna sama sekali. Serigala ngamuk dan Luceria buru-buru bantai pakai api. Kaito hanya plonga-plongo dan berkata, "Kenapa tiap kali gue bikin keputusan tuh, hasilnya bego?" Tapi dalam hati sadar jika dirinya bukan top global mage, tapi top global sontoloyo. Malamnya Kaito lagi bengong di taman sambil main bandulan. Terlihat aura masa kecil belum bahagia. Tiba-tiba Haruka muncul dan bertanya, "Lagi ngapain lo malam-malam nongkrong kayak kuntilanak patah hati?" Kaito hampir aja blak-blakan bilang, "Sebenarnya aku punya jurus air sontoloyo, kekuatan magis paling bego di dunia." Tapi dia buru-buru ngeles coba. Aku lagi mikirin film sihir kemarin, tahu kan? Yang sihirnya cuma bikin air mancur mini. Haruka bengong, apa sih ini orang? Tak insting cewek langsung aktif. Fix, dia bohong. Kaito sadar kalau bohong terus bisa bikin dia kelihatan kayak cowok tukang alasan. Jadi dia ingin kabur dan mengajak Haruka jalan pulang. Tapi Haruka makin yakin, "Woi dasar cowok licik, gue tahu lo sembunyiin sesuatu." Dia langsung ngambek pulang dengan mode drama Korea slow motion. Kaito mikir, kayaknya Haruka marah gara-gara gue, tapi bodo amat lah, fokus dulu sama sihir air sontoloyoku ini. Besoknya Kaito kembali ke ruang bawah tanah untuk latihan sihir air baru miliknya. Masalahnya, hasilnya nggak pernah keren. Kadang airnya lambat kayak jalannya nyamuk mabuk. Kadang udah bentuk bola air, hilang pas dia batuk. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya bisa juga bikin sihir air mode keren. Tapi abis itu dia pingsan kehabisan cakra. Bangun tidur, dia langsung coba lagi. Kali ini dia berusaha bikin air jadi macem-macem bentuk tungtung sahur, labubu, bahkan aqua galon berjalan. Sayangnya, tiap hilang fokus, airnya hilang kayak saldo ShopeePay habis dipakai maminya. Akhirnya Kaito pingsan lagi. Emang enggak bisa diharapin ini bocil. Setelah bangun, Kaito capek parah dan keluar dungeon dengan jalan sempoyongan kayak zombie. Kaito ketemu 3 cewek bernama Airi, Haruka, dan Miku. Airi berkata, "Astaga, pria itu kenapa ya kayak habis push rank 3 hari 3 malam?" Miku langsung julid. "Belajarlah dari dia, berusaha sangat keras agar menjadi lebih baik." Besoknya Kaito gas ke dungeon lagi. Dan akhirnya teknik airnya kepake bener. Dia berhasil ngalahin goblin pakai sihir airnya. Sylvie sama Luceria tepuk tangan heboh. Wow, Tuan Kaito hebat. Tapi pengalaman Kaito hanya bertambah dikit. Karena monster yang dikalahkan terlalu cupu. Kaito mengeluh. Dasar goblin receh, nyusahin doang. Setelah sekian lama farming, Kaito dapat skin baru. Masalahnya, modelnya kayak baju renang murahan. Luceria ngakak, "Tuan, sumpah, bajumu jelek banget. Harusnya cek kolom komentar dulu sebelum beli di keranjang kuning." Udah, jangan dengerin fashion Kaito. Bisa rusak selera fashion kita. Singkat cerita, mereka masuk ruangan level 4, nuansa hutan mistis. Tiba-tiba Kaito deteksi monster gede. Pas mendekat, ternyata kecoa raksasa. Sylvie dan Luceria berteriak, lompat panik, ketemu musuh alami wanita. Battle berlangsung brutal, lebih karena jijik daripada berani.
Akhirnya monster itu tumbang jadi abu gosong. Sylvie masih gemeteran langsung meluk Kaito erat-erat karena masih trauma. Luceria sambil nyebelin banget cuma komentar, dasar bodoh cuma kecoa doang. Tapi ya jijik juga sih. Kaito ngitung hasil drop, wih banyak inti energi gosong. Luceria langsung ilfil. Apa-apaan ini inti dari kecoa, gua nggak mau makan jijik. Tapi karena lapar berat mereka akhirnya makan juga. Rasanya jelas, kayak cemilan rasa serangga dengan kalori tinggi. Mereka lanjut jalan ke lantai 5. Sylvie dengan gaya serius bilang, hati-hati, di depan ada monster level 2. Kaito langsung sok jago, tenang, serahkan padaku. Ia menyerang dengan panah, dan panahnya melaju kayak sedotan plastik, nggak ada damage. Monster itu cuman melongo, ekspresinya serius nih, serangan apaan tuh? Kaito panik dan nyuruh Luceria, cepat bakar pakai sihir api super ultra hot milikmu. Luceria ngeluarin jurus ala mercon lebaran, monster itu langsung lenyap jadi abu. Kaito menghela napas, gawat, kalau gini terus gue cuma jadi cheerleader doang. Mereka pun sepakat istirahat dulu, lanjut besok. Dalam perjalanan pulang, Sylvie merasa ada sesuatu di balik dinding. Kayaknya ada ruangan rahasia, boleh kita cek nggak, bos? Mereka dobrak, masuk ke ruangan misterius. Kaito dengan gaya sok bijak berkata, hati-hati jangan injak jebakan. Luceria yang emang hobi ngeselin tanpa sengaja nginjek tombol. Akhirnya anak panah meluncur ke arah mereka. Kaito refleks teriak, lindungi diri kalian, aku saja yang terluka. Ternyata baju renang armor jadul itu yang nyelamatin dia. Kaito berkata bangga, akhirnya ada juga manfaatnya. Nggak cuma bikin gua kelihatan kayak badut kolam renang. Belum sempat lega, jebakan kedua nyetrum Kaito kayak colokan konslet. Sylvie panik tapi Luceria sok cuek dan berkata, bodoh, aku sih nggak peduli sama manusia tolol kayak kamu. Mereka sampai di ujung lorong, ada pintu segede kosan mewah. Kaito pun menyimpulkan, ya fix ini pintu bos, ledakin aja. Di baliknya nongol dua bos, ogre merah berotot kayak binaragawan dan slime raksasa kayak balon air. Kaito nyuruh Sylvie dan Luceria lawan ogre, mereka spam petir dan api. Ogre malah nyengir kayak habis spa, enak juga nih, hangat-hangat gimana gitu. Gak ada raksasa meluncur ke arah mereka, untungnya Sylvie aktifin perisai tepat waktu. Kaito sadar, lah serangan sihir gak ngaruh, coba pakai panah Ternyata panahnya berhasil ngurangin nyawa si ogre. Tapi begitu setengah darah, panahnya habis. Nekat Kaito pakai sihir air. Tapi berkat gelang ajaib di baju renangnya, airnya membeku jadi es. Dia bikin bola es untuk menyerang ogre. Terus Kaito juga merubah sihir air jadi belati es. Serangan itu membuat ogre berbadan mirip Deddy Corbuzier tumbang. Sementara itu, Luceria hampir dihajar slime. Untung Kaito datang ala pahlawan sinetron, jangan takut, ada aku. Dia pasang perisai tapi slime malah bakar perisai dan melukainya. Sylvie langsung menyerang dengan tombak petir. Sayangnya tidak ada damage. Slime cuma ketawa kayak odading mang oleh. Kaito panik terus ingat masa lalunya. Dia keluarin semprotan serangga. Rasakan ini, Baygon Ultra. Slime sempat goyang dikit tapi masih hidup. Kaito makin serius keluarin 2 pistol semprot serangga gaya ala John Wick versi cleaning service. Slime raksasa akhirnya ciut kayak agar-agar kelamaan di aspal. Mereka seneng bukan main. Kaito minum ramuan, rasanya kayak jamu basi. Lukanya langsung sembuh. Luceria naik level, Kaito juga naik ke level 15. Yes, tinggal sedikit lagi jadi penjelajah profesional. Bye-bye status newbie cupu. Bos itu menjatuhkan inti merah misterius dan pisau kecil ajaib, tapi kelihatannya kayak cutter murahan. Lalu Kaito jual inti merah ke kios. Mbak penjaga kios bertanya, "Loh mas, ini apaan kok kayak cabai rawit dari keramik?" Kaito menjawab, "Itu inti monster bos, dapat di ruang rahasia." Mbak penjaga kios membalas, "Waduh, barang langka ini bisa ditukar hadiah gede. Sungguh mantap Mas Kaito. Sebagai bonus, tak kasih undangan ke acara nongkrong para penjelajah." Singkat cerita, hari acara undangan pun tiba. Kaito masuk aula, deg-degan kayak mau sidang skripsi. Ternyata, kelompok barunya adalah gadis-gadis yang pernah dia temuin.
Mereka saling senyum lalu kenalan dan akhirnya tukeran kontak. Kaito bengong dan berkata, "Hoki banget Akyu." Kaito dan geng cewek berangkat ke dungeon. Mereka teleport ke lantai bawah dan pertama-tama bukannya cari monster, malah mampir ke supermarket. Kaito berkata, serius nih, kita ke dungeon kok belanjanya di Indomaret bawah tanah. Airi membalas, ya kali kita lawan monster sambil lapar, minimal bawa ciki sama minuman dingin lah. Ternyata mereka semua punya tas sihir super mahal. Kaito melongo dan bertanya, "Lah, kalian beli dari mana? Kredit Shopee Pay Later kah?" Miku nyengir menjawab, "Enggak, ini hadiah orang tua. Emang basic kita anak sultan." Kaito menangis dalam hati. Astaga, ternyata aku lagi jalan sama cewek-cewek tajir. Jadi cowok care di harem ini berat banget. Beberapa saat kemudian, Airi tiba-tiba keluarin pedangnya dengan gaya cewek master Jepang. "Cukup basa-basi, saatnya berburu monster." Mereka masuk gua. Bukan monster dulu yang ketemu, tapi petugas kebersihan dungeon. "Selamat sore adik-adik, hati-hati ya, jangan buang sampah sembarangan." Party cewek berkata, "Makasih Pak Satpam Dungeon." Setelah itu baru Kaito nanya level mereka. Airi ternyata level 18, sementara sisanya level 15, sama kayak Kaito. Belum sempat ngobrol panjang, golem nongol tanpa undangan. Airi langsung pose ala karakter utama. "Hikari, siapin sihir. Miku, cover aku." Kaito cuma plonga-plongo dan berkata, ini apaan? Kok kayak latihan drama?" Tiba-tiba golem kedua muncul. Lalu Hikari pakai jurus sihir merubah tanah jadi lumpur, golem nyungsep kayak motor kepleset oli. Miku keluarin kartu Yu-Gi-Oh versi kawaii. "Aku memanggil, kucing ajaib." Seekor kucing imut nongol, ngeong sekali, lalu loncatin golem. Tapi efeknya cuma bikin golem geli. Kaito mau manggil Sylvie dan Luceria, tapi ingat ada senjata baru yaitu pisau kecil. Ternyata itu adalah pedang legendaris Balzar, kata ChatGPT. Dengan ide nekat, Kaito nyuruh Hikari bikin golem nyungsep lumpur lagi, Airi bikin distraksi. Kaito maju, terus dalam hati ngebayangin pisaunya menusuk golem. Seketika golem itu hilang kayak di uninstall. Kaito bengong dan berkata, "Anjir, OP banget nih pisau. Ternyata cuman perlu imajinasi, dan pisau itu akan bekerja sesuai imajinasi sang pemilik." Habis ngalahin golem, mereka nggak pulang, malah nongkrong di kafe. Kaito iseng nanya ke Miku, Gil, tahu nggak kalau kamu punya kucing pelayan?" Miku menjawab, "Tahu kok, udah kudata. Tapi kucing kayak gini nggak bisa direkam kamera, jadi orang lain nganggapnya hoax." Kaito mulai paham berpikir, pantas nggak ada yang cerita. Terus Miku ngajak Kaito gabung tim mereka. "Daripada sendirian, mending bareng kami, seru loh." Kaito bingung lalu menjawab, harus aku pikirin dulu. Aku harus diskusi sama beberapa orang. Maksudnya, ya tentu aja Sylvie dan Luceria, dua pelayan tsundere yang masih jadi rahasia Kaito. Sore harinya, Kaito balik ke ruang bawah tanah buat panggil Sylvie dan Luceria. Begitu nongol, mereka langsung manyun. Sylvie langsung ngomel. "Jadi kamu sekarang lebih milih main sama cewek-cewek kaya itu ya?" Luceria nyebrang tangan. "Manusia bodoh, kau jelas-jelas ninggalin kami." Kaito panik. Enggak kok, aku cuma..." Tapi dua-duanya udah keburu ngambek lalu ngilang ninggalin Kaito sendirian. Kaito garuk-garuk kepala berkata, "Ya, gagal lagi. Susah banget ya punya tim dasar pelayan sontoloyo." Besoknya, Kaito turun ke dungeon buat latihan teknik baru, fusion sihir dan pisau dapur. Percobaan pertama langsung berhasil, sampai Kaito ngebelah golem tanah kayak Chef Juna motong semangka. Luceria yang nonton dari jauh tiba-tiba judes. Pasti gara-gara 3 gadis sultan itu kan?" Kaito jelas membela diri. Enggak gitu, aku cuma belajar dari mereka aja. Tapi tenang, aku masih bareng kalian kok, cuman weekend aja aku main sama mereka. Luceria makin judes membalas, alibi para buaya darat. Ternyata penjelasan Kaito tak ada gunanya dan Luceria tetap manyun. Malamnya Kaito mau nelepon Airi buat bahas tim. Pas Airi angkat, ternyata dia lagi training montage pakai Flickr dengan background music sound horek. Kaito mulai berkata, "Aku bisa ikut timmu tapi cuman akhir pekan ya." Airi menjawab,
Oh iya, kupikir kamu sibuk sekolah. Oke, Sabtu jam 10 kita gas ke dungeon. Singkat kata mereka masuk dungeon, langsung disambut 4 golem tanah. Kaito sok heroik, aku ambil 2, kalian urus sisanya. Hikari bikin tanah jadi lumpur, golem langsung terpleset kayak habis nginjek kulit pisang. Miku summon kucingnya buat menyerang 1 golem. Laku Kaito pakai teknik barunya, membuat 1 golem kebelah 2 kayak roti tawar. Sisa golem nyerang dari belakang, tapi Kaito menghindar dan mengalahkan para golem. Anjay mabar. Semua kaget lihat skill Kaito. Mereka saling muji. Kaito memuji Airi. Airi, Naginatamu luar biasa. Airi menjawab, iya aku latihan sejak kecil, jadi Naginata ini udah kayak sendok nasi buat emak-emak. Tiba-tiba perut Kaito kerucuk-kerucuk. Airi langsung nyeletuk, seriusan lagi momen heroik begini malah lapar? Akhirnya dungeon run bubar cuma karena Kaito butuh makan mie instan. Besoknya mereka masuk level air. Kaito datang bawa rompi pelampung. Kaito membela diri, jangan ketawa, aku nggak bisa renang. Tetapi semua diam sambil nahan ngakak. Beberapa saat kemudian kucing Miku jadi radar bahaya, tiba-tiba jerit. Monster tiba-tiba muncul, langsung meludahi pelampung Kaito hingga pelampung Kaito hancur. Kaito menangis haru, itu limited edition dari Tokopedia. Untungnya Miku keluarin busur panah dan nembak monster itu sekali doang, headshot. Mereka jalan lagi, ketemu monster kepiting sama cumi raksasa. Cumi nangkep Kaito lalu melempar Kaito ke air. Kaito yang panik teriak, tolong, aku tenggelam. Airi bicara sambil heran, santai, air itu cuma sepinggang kucing. Sementara Kaito drama kayak mau mati, Miku santai banget. Oh, cuminya udah kita bakar kok. Kucing Miku lagi-lagi nge-warning, muncul gerombolan piranha. Kaito pakai panah, tak nembak banyak, tapi akhirnya kehabisan anak panah. Kaito nekat pakai mantra, copy paste weapon. Dia nyalin Naginata Airi, terus sikat piranha 1 persatu. Auto jadi pendekar dadakan. Hasilnya, piranha kelar tapi Kaito drop battery langsung pingsan. Bangun-bangun, dia ada di pangkuan Airi. Kaito yang senang tapi malu berkata, maaf ya, aku. Airi menjawab kalem. Udah, diem, nikmatin aja momen gratisnya. Tiba-tiba air berguncang. Seekor dinosaurus keluar dari danau. Mereka panik dan memutuskan untuk kabur. Tapi karena langkah dinosaurus yang membuat gempa, membuat jalan keluar ketutup batu. Mau nggak mau, mereka harus lawan dinosaurus gendut itu. Hikari langsung bikin lumpur, menahan gerakan dinosaurus gendut. Miku dan kucingnya nyoba nyerang, tapi dinosaurus malah joget-joget geli. Airi yang nekat nyerang langsung, tapi malah dilempar ke danau. Airi terluka dan teriak dramatis, aku akan jadi pahlawan. Karena darurat, Kaito summon kartu Yu-Gi-Oh! Yaitu Sylvie dan Luceria. Bam! Duo pelayan masuk, langsung combo attack ala Valir dan Eudora. Tentu saja dinosaurus pindah alam seketika. Miku langsung meluk Sylvie sambil berteriak. Sylvie imut banget, kayak Doraemon versi gadis. Sementara Hikari berkata ke Luceria, boleh nggak aku pegang rambutmu sebentar? Luceria malas sambil mengeluh, dasar manusia aneh. Dan Airi walau masih lemah senyum ke Kaito sambil berkata, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kaito membalas, maaf Yagu, aku nggak bilang soal Sylvie Luceria sebelumnya, pria keren memang harus punya rahasia. Setelah keluar dari dungeon, Kaito menghampiri Airi sambil masih kepikiran. Airi, aku penasaran, tadi waktu kamu dilempar dinosaurus, kamu sempat teriak sesuatu. Kamu ngomong apa sih? Airi dengan wajah serius tapi agak malu menjawab, aku ingin jadi pahlawan, supaya bisa melindungi orang-orang yang aku cintai. Kaito kaget sebentar, terus dalam hati bilang, wah, berat banget, kayak judul film Marvel. Aku sendiri impiannya hampir sama, cuma bedanya aku pengen jadi pahlawan yang bisa makan gratis di mana aja. Tiba-tiba Iria nyeletuk santai. Kalau gitu, mending ikut aku besok ke kampus Universitas Akademi Oka. Lagi ada acara open house, siapa tahu bisa belajar cara jadi pahlawan dari akademisi beneran. Kaito menjawab, loh, kampus aja bisa open house, dungeon kapan coba? Kan lebih rame. Besoknya di sekolah,
Kaito cerita ke teman-temannya soal ajakan Iria. Mereka langsung pada nyuruh Kaito ngajak Haruka. Sekalian aja bro, Haruka juga katanya mau ke akademi itu. Lumayan, nggak bayar guide. Sesampainya di Akademi Oka, tempatnya gede banget, estetik, dan bikin Kaito mikir, buset, ini universitas apa istana? Kucing di sini pasti sering kesasar. Kaito sempat bengong sambil melamun, membayangkan jalan bareng Haruka di musim semi dengan bunga sakura berjatuhan. Tapi dia langsung menampar pipinya sendiri. Stop, jangan masuk genre romantis dulu, ini masih isekai action komedi. Mereka lalu ketemu Iria di tenda pameran. Dua teman cowok Kaito langsung berubah jadi singa haus perhatian dengan gaya sok ganteng sambil melempar senyum ke Iria. Kaito cuma geleng, dasar buaya kampus. Tapi Iria malah senang lihat Kaito datang dengan teman-temannya. Eksplorasi kampus dimulai, mereka jalan-jalan keliling universitas, terpukau sama fasilitasnya. Salah satu temannya nyeletuk, bro, kalau belajar di sini pasti lebih semangat ya. Bayangin, tiap ujian ada kantin bintang 5. Mereka berhenti sebentar di taman dan di sana Kaito berpikir serius. Aku harus bisa masuk sini biar bisa terus bareng Haruka. Tiba-tiba Miku dan Hikari muncul. Melihat Haruka bareng Kaito, Miku langsung celetuk, oh, jadi ini pacarnya Kaito ya? Kaito pun menjawab dengan santai. Hah? Teman masa kecil doang kok. Mendengar jawaban Kaito, Haruka langsung ngedumel dengan aura gelap. Dasar Kaito, cowok bajigur. Untungnya Iria datang tepat waktu ngajak makan, jadi Kaito selamat dari pukulan maut Haruka. Iria mengajak mereka ke kafe mahal dan elegan, Kaito dan teman-temannya langsung kaget. Ini makanan apa dekorasi meja sih? Cantik banget sampai sayang dimakan. Mereka terlihat sangat kampungan. Untung rasanya enak banget, jadi mereka cepat lupa sama gengsi. Setelah makan, mereka jalan di tangga dekat lapangan. Hikari terpleset, untungnya Kaito langsung sigap nangkap dia. Haruka yang melihat itu cuman bisa menahan emosi. Kenapa selalu timing romantis kayak gini sih? Belum selesai, tiba-tiba bola meluncur ke arah Miku. Kaito refleks salto lalu tendang bola itu sampai masuk gawang, gaya Ronaldo. Semua orang bersorak, aura ketampanan Kaito naik 1000. Sebelum pulang, teman cowok Kaito modus minta nomor Miku dan Hikari. Tentu saja mereka kasih karena polos. Mereka ini ingin belajar apa tebar jaring cinta, tak ada yang tahu. Di perjalanan pulang, Haruka tiba-tiba meledak. Oi Kaito, dari 3 gadis itu, siapa yang paling kamu suka? Kaito gugup, terus jawab, nggak ada kok, mereka cuma teman. Haruka langsung manyun dalam hati mikir, dasar cowok harem mau ngumpulin semuanya ya? Saking kesalnya, Haruka pamit pulang dengan nyebut nama belakang Kaito. Kaito cuma bisa bengong. Waduh, kalau udah dipanggil nama belakang artinya situasi gawat. Sampai di rumah, Kaito mandi sambil mikir, jangan-jangan Haruka cemburu? Aduh, tapi lebih bahaya lagi. Pasti Sylvie dan Luceria marah karena aku ngabaikan mereka seharian. Fix, aku bakal diceramahin 2 bocil besok. Paginya Kaito turun ke ruang bawah tanah buat ngumpulin kristal slime. Sylvie sama Luceria masih manyun gara-gara ditinggal Kaito kemarin sambil ngomel. Luceria melakukan protes. Master, kalau mau jalan sama cewek lain minimal titip kabar. Kita ini pelayan, bukan pajangan gudang. Tiba-tiba muncul slime langka dengan warna kinclong kayak lampu diskotik. Kaito semangat. Oke, ini rezeki nomplok. Sylvie, Luceria hajar dia. Dan boom, slime langka pun musnah. Kaito lalu bagi hadiah. Masing-masing 10 inti kristal. Sylvie dan Luceria langsung ceria lagi, senyumnya mirip hamster yang baru dikasih kuaci. Kaito pergi mengambil barang yang ditinggalkan slime langka, yaitu sarung tangan misterius. Katanya punya kekuatan tak terlihat. Wah, keren, dengan ini aku bisa jadi ninja atau maling profesional. Dia coba pakai di gua berdanau. Awalnya nggak ada efek apa-apa. Kok nggak kelihatan, jangan-jangan kekuatannya invisible beneran. Jadi aku nggak bisa lihat hasilnya. Tapi waktu dicoba dalam air, ternyata sarung tangan itu bisa membelah air tanpa menyentuhnya. Wih, minimal bisa gaya di kolam renang.
Kaito tambah heboh pas ngombinasikan dengan pisaunya sampai akhirnya air terbelah rapi. Fix, aku udah kayak Moses versi dungeon. Tiba-tiba muncul kelompok Airi. Mereka ngajak Kaito masuk dungeon level 9. Sylvie dan Luceria langsung cemburu, ekspresinya meledak-ledak kayak hamster lagi rebutan makanan. Kaito merasa bersalah jadi dia ngasih mereka makanan. Miku dan Hikari yang lihat langsung terngakak. Miku berkata, astaga kok marahnya malah imut banget sih? Ya ampun, kayak hamster dikasih paprika. Mendadak ada peringatan dari sistem bahaya musuh kuat di depan. Semua langsung kaget. Hikari yang takut berkata, balik aja deh, nyawa masih berguna besok. Tapi Luceria dengan wajah sombong melipat tangan. Apapun itu aku bisa kalahkan sendiri. Muncul musuh. Seekor anjing besar berkepala 2 keluar dari goa. Suaranya kayak speaker konser sound horek. Semua kaget. Kaito sempat ngelawak. Astaga, ini anjing apa? Colokan kabel, kepalanya double. Mereka coba kabur tapi si anjing malah ngejar. Akhirnya nggak ada pilihan selain bertarung. Kaito segera kasih perintah. Hikari pakai lumpur jebak kakinya. Miku, kucingmu dan Iria bikin gangguan. Sementara itu Kaito, Sylvie, dan Luceria serang habis-habisan. Serangan demi serangan diluncurkan sampai akhirnya mereka kombinasikan kekuatan. Ledakan besar terjadi dan anjing berkepala 2 itu roboh jadi asap hitam. Semua terdiam sebentar. Airi sangat kagum berkata, serius, kamu bisa kalahin monster kayak gini? Kaito cuma senyum sambil ngelap keringat. Aku cuma cowok biasa dengan pelayan luar biasa. Luceria masih heran, kenapa ada anjing sekuat itu di dungeon level 9? Ini janggal. Tiba-tiba Sylvie pasang wajah serius. Kaito, ada sesuatu datang, aura ini jauh lebih kuat. Tak lama kemudian muncullah Berulia, pemilik anjing 2 kepala tadi. Dengan wajah dingin ia menatap bangkai anjingnya. Berani sekali kalian membunuh peliharaanku? Tanpa basa-basi, Berulia meluncurkan gelombang energi. Sylvie langsung aktifkan perisai, gelombang itu tertahan, tapi jelas kekuatan lawan jauh di atas mereka. Berulia menarik pedang besar berkilau. Gerakannya cepat, serangan demi serangan menghantam perisai Sylvie. Untungnya perisai masih bertahan kokoh. Kaito teriak, semua hajar balik dengan semua yang kalian punya. Serangan beruntun diluncurkan, panah, sihir, bahkan mereka sampai lempar sandal cadangan. Tapi hasilnya nihil. Berulia tetap berdiri tanpa goresan. Luceria mendengus. Kita nggak akan menang, levelnya jauh di atas kita. Kaito pun sadar. Kalau begitu, kabur. Ini bukan pertarungan yang bisa kita menangkan. Pertarungan bertahan hidup. Sylvie mematikan perisainya dan maju bersama Luceria. Mereka menyerang dengan jurus pamungkas tapi tetap tak berdampak. Berulia malah menghantam semuanya sekaligus. Kaito terlempar jauh seperti kakek tak berdaya. Untung dia cepat minum ramuan. Duh, enaknya sih kayak minum energen tapi rasanya kayak sabun cair. Lalu ia memberi instruksi terakhir. Miku, alihkan perhatiannya. Aku akan coba masuk celahnya. Tapi Berulia benar-benar monster. Luka yang berhasil diberikan langsung sembuh seketika. Aura marahnya semakin mengerikan dan mengincar Kaito langsung. Semua berusaha menghentikan, tapi gagal. Saat pedang hampir mengenai Kaito, Luceria lompat maju. Kaito mundur. Serangan menghantam tubuh Luceria, membuatnya terlempar keras hingga menabrak Kaito. Kaito yang lemas melihat itu, tiba-tiba merasa ada sesuatu. Sistem di dalam dirinya berbisik. Pengorbanan jiwa, Anda dapat mentransfer energi kehidupan untuk meningkatkan statistik Luceria sementara. Kaito punya ide, kalau ini satu-satunya cara, ya udah bodo amat umur pendek. Kaito mentransfer sebagian energi kehidupannya. Seketika tubuh Luceria berubah menjadi wanita dewasa yang tinggi, anggun dengan aura sombong tentunya. Luceria membuka mata dengan senyum angkuh. Kau akan membayar karena menyentuh temanku. Berulia menyerang, tapi kali ini sihirnya cuma bikin Luceria pargoy. Dengan tangan berapi-api, Luceria melancarkan serangan pamungkas. Lidah api raksasa melahap Berulia, menghancurkan segalanya. Berulia teriak keras sebelum lenyap menjadi abu. Luceria berdiri dengan elegan. Gampang.
Kaito yang ngos-ngosan langsung jatuh terduduk. Luceria, stop, versi dewasanya. Energi hidupku tinggal setengah bakso doang. Luceria akhirnya kembali jadi dirinya yang biasa. Mereka lalu memulihkan diri dan sistem memberi notifikasi. Level naik, Kaito LV18, seluruh party meningkat. Di tanah tersisa 2 benda, kristal hijau raksasa dan kartu pelayan. Teman-teman langsung bilang, itu milikmu Kaito, kamu dan Luceria yang menumbangkan dia. Kaito pun mengambil kartu dengan ragu. Kaito memanggil Berulia. Tapi yang muncul bukan sosok bos seram, melainkan versi chibi dengan kepala besar dan tubuh kecil imut. Kaito sangat kecewa. Apaan ini? Aku ngalahin bos sangat kuat, kok yang muncul malah maskot taman kanak-kanak. Kaito menutup muka. Harusnya tadi kujual aja kartunya. Mereka pun pergi ke kios untuk menjual kristal hijau. Mbak penjaga kios cantik tentu saja menawarnya. 24 juta untuk kristal ini. Semua melongo. Wow, lumayan juga. Cukup buat jadi sultan sehari. Kaito dengan gaya bos mafia langsung bagi hasil. Masing-masing dapat 6 juta. Adil kan? Semua senang, tapi sebelum pergi Mbak kios tersenyum manis. Jangan lupa, beberapa hari lagi kamu akan menerima formulir pajak. Kaito langsung pucat. Dunia memang tak pernah membiarkanku kaya. Malam itu, Miku menelpon Hikari dan bertanya, Hikari, gimana kabarmu? Dari seberang, suara Hikari terdengar tenang. Aku cuma butuh istirahat dan aku ingin menikmati setiap momen bersama kalian. Jadi jangan khawatir ya. Miku tersenyum lega. Telepon ditutup. Namun Hikari duduk di ranjang dam ambruk. Ternyata Hikari terkena penyakit kanker. Keesokan harinya Kaito dan para gadis masuk ke gua baru. Sebelum bertarung, Kaito menatap Chibi Berulia yang terdiam. Karena kamu dulu ksatria pedang, sekarang hanya bocil biasa. Kaito menyerahkan tongkat besi untuk melihat kemampuan Berulia. Berulia langsung manyun. Kenapa tongkat? Aku ksatria, bukan pengamen jalanan. Meskipun ngomel, Chibi Berulia tetap maju. Dan ternyata dengan tongkat kecil itu, dia bisa dengan mudah menghajar goblin satu persatu. Kaito melongo. Dia lebih kuat dari aku? Ini nggak adil. Karena banyak omong Kaito terpeleset dan tangannya terluka. Berulia langsung sigap. Lalu cahaya hitam memancar membuat luka Kaito sembuh total. Kaito berkata dalam hati, ini luar biasa. Bisa ngirit ramuan, hemat pangkal kaya. Mereka masuk lebih dalam dan langsung ketemu golem perunggu. Hikari maju dengan mata yang lebih tajam dari biasanya. Serahkan padaku. Bukannya lumpur, kali ini ia melancarkan jurus baru. Balok es abadi. Airi bersorak. Bagus, sekarang giliranku. Dengan tebasan kilat, Airi membelah balok es itu, menghancurkan golem di dalamnya. Lalu giliran Miku, ia menghadapi 3 golem tanah. Baik, saatnya showtime. Ia pakai teknik ilusi, bikin golem linglung. Saat golem sempoyongan, kucingnya melompat, melemparkan bulu-bulunya berubah jadi jarum tajam, hingga semua golem roboh sekaligus. Saat menghadapi beberapa goblin, Kaito memberi kode ke Sylvie. Sylvie, ayo coba skill barumu. Sylvie maju, menutup mata, lalu mulai menyanyi dengan suara bidadari. Aura bidadari menyelimuti semua orang. Mereka merasa lebih ringan, lebih kuat, lebih cepat. Kaito langsung melompat ke depan. Berhasil menumbangkan goblin dengan gaya keren. Semua bersorak, kecuali Berulia yang menyilangkan tangan. Aneh, aku dengar nyanyiannya, tapi aku nggak merasa dapat buff. Luceria nyeletuk. Wajar, hubunganmu dengan kami masih dangkal. Buff itu bekerja berdasarkan ikatan hati. Berulia mendengus, tapi matanya terlihat bertekad. Kalau begitu, aku akan berusaha lebih keras agar bisa menjadi bagian dari kalian. Kaito terharu, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pedang. Ini untukmu, aku percaya padamu, Berulia. Chibi Berulia terpaku melihat pedang itu seolah mainan baru. Master, terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Untuk membuktikannya, ia langsung melibas 3 goblin sekaligus dengan gerakan yang super elegan. Semua terdiam. Kaito mendekat dengan wajah serius. Kalau suatu hari aku ingin belajar pedang, maukah kau mengajarku?
Berulia menatapnya dengan penuh semangat. Tentu saja, Master, aku akan menjadikanmu pendekar pedang terhebat di dunia, meskipun tubuhmu agak cupu. Mereka terus melanjutkan eksplorasi goa. Tiba-tiba, segerombolan monster nongol dari kegelapan. Sylvie langsung buka konser dadakan. Aura putih menyelimuti semua orang. Seperti biasa, combo Maut Miku dan Hikari bekerja dengan mulus melumpuhkan para monster. Sementara itu, Kaito dan Berulia tampil kayak duo ayah anak yang kompakan hajar monster sampai rata. Di belakang Luceria ngedumel sambil silang tangan. Master, kenapa aku nggak dikasih giliran bertarung? Kaito cuma bisa garuk kepala. Maaf, tadi slotnya penuh. Mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya nemu pintu besar. Semua berhenti saling pandang. Apakah kita masuk? Tiba-tiba Hikari pegang dada, batuk parah, lalu jatuh pingsan. Miku auto panik, langsung berlari mendekat sambil teriak, "Cepat panggil ambulan dungeon." Singkat cerita, Hikari sudah di rumah sakit kota. Semua cemas di taman rumah sakit. Lalu datanglah seorang pria berwibawa, ayah Hikari. Dengan wajah serius ia berkata, "Anakku menderita penyakit langka. Organ tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Jika ia pingsan sekali lagi, mungkin itu yang terakhir." Kaito dan Airi terdiam. Miku akhirnya mengaku, "Maaf semuanya, selama ini aku menutupi kondisi Hikari. Dia tampak sehat karena obat herbal dan efek naik level di dungeon yang bikin statusnya naik. Tapi kenyataannya, kami ke dungeon karena mencari obat langka bernama eliksir, satu-satunya harapan untuk menyelamatkannya." Keesokan harinya mereka masuk dungeon level 10, area padang pasir untuk mencari eliksir. Begitu masuk, mereka langsung disambut pemandangan absurd, segerombolan unta monster dengan ekspresi jutek. Kaito panik dan memerintahkan Sylvie bernyanyi. Iria menghadapi unta di kiri, Miku di kanan. Kaito dan Berulia yang paling semangat melawan sisanya. Sayangnya tetap nggak ada eliksir. Rare drop memang kejam, kata Kaito sambil kecewa. Tanpa diduga tanah berguncang. Dari bawah pasir keluar cacing raksasa sebesar gerbong kereta. Cacing itu langsung melilit Kaito kayak sate gulung. "Tolong, aku bukan cilok, jangan dibungkus begitu." Karena Kaito ditahan, mereka nggak bisa menyerang sembarangan. Untung Miku cepat tanggap, memberi sihir ilusi. Cacing itu bengong kayak habis nonton drakor 24 jam non-stop. Kesempatan itu dimanfaatkan Berulia. Dengan teriakan cibi garang, ia menebas tubuh cacing hingga pindah alam. Kaito berdiri dengan tatapan penuh tekad. "Aku harus dapat eliksir itu, apapun yang terjadi." Sejak hari itu, ia gila-gilaan farming dungeon. Pulang larut malam, bolos belajar, bahkan ketiduran di kelas. Besoknya di level 11, mereka akhirnya bertemu seekor singa raksasa dengan surai berapi. Sylvie langsung naik panggung dan nyanyi. Berkat nyanyiannya, semua anggota party bisa menghindar dengan mulus kayak atlet senam. Miku pun melancarkan ilusi sehingga singa pusing 7 keliling, jalannya kayak mabok odading. Luceria nggak mau kalah, dia menghajar dengan api panas, ironisnya api lawan api. Akhirnya Kaito nekat menyelinap ke bawah tubuh singa, lalu dengan gaya ninja abal-abal, dia menancapkan pisaunya. Singa itu roboh dengan dramatis, lalu berubah jadi partikel cahaya. Semua anggota party naik level dan mendapatkan sebuah inti monster. Mereka pun menjualnya di Mbak Cantik warung Madura Dungeon. Tentu saja uangnya dibagi rata, termasuk untuk Hikari yang masih di rumah sakit. Saat perjalanan pulang, Miku menatap Kaito khawatir. "Kaito, kamu baik-baik aja kan? Soalnya akhir-akhir ini kamu kelihatan kayak zombie kelelahan." Kaito cuma tersenyum lemah. "Aku baik-baik aja, tenang." Begitu sampai rumah, Kaito melupakan lelahnya dan browsing cara cepat dapat eliksir di forum dungeon. Kesimpulannya, makin dalam level dungeon, makin besar kemungkinan dapat eliksir. Besoknya, karena Airi dan Miku absen, Kaito turun dungeon bersama para pelayan. Sayangnya kondisi Kaito sudah payah. Sylvie tiba-tiba berbisik, "Monster datang!" Dari semak pasir muncul segerombolan babi hutan raksasa. "Kenapa tiap dungeon makin dalam, monsternya makin absurd?" teriak Kaito sambil mencoba kabur.
Tapi karena medannya sulit, Kaito jatuh di antara para monster babi. Untungnya Beluria yang punya otot baja menyelamatkannya. Sylvie dan Luceria pun melancarkan jurus combo, api dan petir bikin sisa babi gosong kayak sate padang. Lalu Beluria mencoba menyembuhkan Kaito tapi hasilnya tidak maksimal. Akhirnya Kaito dibawa ke dokter dungeon. Untung masih selamat. Besoknya Kaito belum menyerah dan kumpulin semua teman untuk latihan di level 1 dengan target membasmi slime. Seharian mereka operasi slime, tapi hasilnya nihil. Kaito frustasi. Tiba-tiba muncullah slime pelangi yang langka. Waduh, ini versi super langka, kata Kaito semangat. Mereka pun mengepung slime itu. Dengan taktik tim komplit dan serangan keroyokan, akhirnya slime pelangi dikalahkan. Beberapa waktu kemudian, Hikari yang masih di rumah sakit dibawa masuk ke dungeon karena benda ajaib hanya bisa diaktifkan di sana. Dengan bingung, Hikari menerima kartu itu. Setelah membaca mantranya, muncullah Titania, pelayan penyembuh mungil. "Aku Titania, siap membantu," katanya imut. Sayangnya, Titania masih level rendah, jadi cuma bisa menahan penyakit Hikari selama 1 tahun. Dalam waktu itu, ia berjanji akan berlatih mantra penyembuhan permanen. Miku langsung meloncat kegirangan. Yes, 1 tahun harapan, Hikari bisa sehat dulu. Semua anggota lega meski tahu perjuangan mereka belum selesai. Dalam perjalanan pulang, Kaito bertemu Haruka. Dengan mata lelah tapi penuh tekad, ia bercerita, "Hikari sudah aman setidaknya setahun, tapi aku masih akan terus cari eliksir sebagai cadangan." Di sini Kaito ingin menyatakan perasaan pada Haruka, di mana Kaito sangat mencintai Haruka. Namun sebelum Kaito mulai bicara, terdengar suara emak Haruka dari kejauhan. "Haruka cepat pulang, nanti masuk angin di luar." Haruka langsung kabur pulang, meninggalkan Kaito bengong di jalan. Kaito menghela napas panjang. Ya, bahkan cinta pun kalah sama omelan emak. Dan cerita ini pun selesai. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.